Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Ari Setianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprianti Diutami dengan NIM 212111379 dari kelas 3J Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemikiran politik Khawarij. Materi yang pertama ada pengertian Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Yang kedua ada asal mula Khawarij. Asal mulanya kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali, akan tetapi akhirnya mereka membencinya karena dua anggota lemah dalam menegakkan kebenaran. Mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Peperangan kedua pihak itu terjadi disebabkan Muawiyah pada akhir 37 Hijriah menolak mengikuti kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah, setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali, sehingga pecahlah peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Yang ketiga ada prinsip-prinsip Khawarij. Yang pertama ada pengangkatan khalifah akan sah jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Yang kedua, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Yang ketiga, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan sendiri. Yang keempat, orang yang berdosa adalah kafir tanpa ada pembedaan antara satu dosa dengan dosa lainnya. Materi yang keempat ada sekte-sekte Khawarij. Sekte-sekte Khawarij itu ada 6. Yang pertama ada Al-Muhakimah. Golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua hakim yang dipilih Amir bin As dan Abu Musa al-Asy'ari dan semua orang yang menyetujui arbitrasi bersalah dan kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalam tiap orang yang berbuat dosa besar. Yang kedua ada Al-Jarihah, sekte yang dibidani Nafi ibnu al-Ajrak, seorang pemimpin pemberani kepribadian kuat yang diberi gelar Amirul Mukminin. Al-Azarihah termasuk subsekte pertama yang tidak setuju
dengan pola gerakan politik Ansik. Al-Azhariyah lantas memperluas aliran sekte mereka pada persoalan teologi. Yang ketiga ada Al-Najdat, sekte yang mengikuti model pemikiran Najdah bin Amir Al-Hanafi yang mengembangkan doktrin bahwa seseorang yang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar betul akan mendapat siksaan, tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Yang keempat ada Al-Jaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim Ibnu Al-Ajrad. Kaum ini bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi Ibnu Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Al-Jaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Yang ketiga ada Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini adalah Ziyad Ibnu Al-Asfar. Dalam segi paham mereka dekat dengan golongan Al-Azhariyah dan oleh karena itu juga merupakan golongan ekstrim. Yang keenam ada Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azhariyah. Materi yang kelima ada ajaran dan pemikiran Khawarij. Ajaran dan pemikiran Khawarij meliputi yang pertama, dalam wilayah politik, ajaran dan pemikiran Khawarij yang khas adalah ajaran Khuruj, yakni sikap memposisikan diri sebagai oposisi yang selalu revolusioner melawan para pemimpin yang mereka anggap laim. Yang kedua, takfir atau pengkafiran menjadi doktrin yang khas dalam pemikiran Khawarij. Radikal dan fanatisme tinggi menjadi doktrin yang khas dalam pemikiran setiap aksi Khawarij. Yang ketiga ada oleh karena itu dalam penafsiran teks-teks agama, Khawarij cenderung menafsirkannya untuk mendukung ideologi mereka dan menafsirkan as-sunnah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.